Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut alat-alat industri kimia part 4 untuk tentang proses vessel, tangki proses. Yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang pompa, ya. Tadi kan other contact liquid ya, gas liquid. Nah, di pompa ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 jenis pompa yang kategorinya yang dijelaskan ya. Sebenarnya ada centrifugal pump, axial flow pump, dan regeneratif. Yang centrifugal sama regeneratif ini umum, tapi setelah dipuncakkan, dikategorikan atau dinominasikan, itu sebenarnya yang centrifugal pump. Dan tadi udah menjelaskan tentang NPSH, ada kapitasi segala macam. Nah, selanjutnya saya mau jelasin tentang di sini ada positive displacement pump ya. Mohon maaf ya, ini ditambah-tambah ya biar nggak lupa sebenarnya itu ya ceritanya. Positive displacement pump ya. Jadi ketika viskositas cairannya besar, laju alirnya kecil, atau harga meteran cairan itu secara hati-hati diinginkan ya ceritanya, positive displacement pump menjadi menarik. Saya juga bingung ini arti bahasa yang ini ya, hati-hati dengan meteran dari cairan yang maksudnya kayak debit volumetricnya ya kalau bahasa ininya. Jadi positive displacement pump itu akan menarik ketika viskositas cairannya besar dan laju alirnya kecil. Seperti nama cairan pada perangkat ini didorong, dibawa atau dipaksa oleh permukaan yang bergerak. Dan tipe yang paling sederhana untuk memahaminya adalah kemungkinan dasar sebuah piston atau silinder bolak-balik. Dengan memeriksa nilai yang mencegah pergerakan mundurnya fluida. Ini dipakai referensi 21. Pompa diafragma hanyalah sebuah variasi di mana diafragma membelokkan kembali untuk memberikan piston. Seperti pergerakan ya, ini kok seperti piston. Jadi saya ulang lagi ya, pompa diafragma hanyalah sebuah variasi di mana diafragma itu membelokkan kembali untuk memberikan layaknya piston ya, maksudnya. Seperti pergerakannya, pergerakan seperti piston maksudnya ini. Pergerakan seperti piston tanpa kerumitan permukaan selundur yang harus segel sliding, menurun ya, sliding. Terus jauh lebih umum dalam aplikasi proses kimia adalah pompa positive displacement yang berputar, displacement pump ya maksudnya di sini ya. Jauh lebih umum dalam aplikasi proses kimia adalah pompa positive displacement pump yang berputar. Berbagai pengaturan, roda gigi, lobus, skru, dan baling-baling dalam perputaran poros menciptakan aliran positif dan mulus. Pergerakan tipe piston ini dapat dibuat di sebuah bidang putar miring melalui pengaturan cam dan piston yang ditunjukkan pada gambar 436A. Squeezing dari pipa atau cup yang fleksibel adalah efektif ketika tekanan menurun secara moderat, secara menengah, bagian menengah ya maksudnya, dan dalam volume kecil melalui pergerakan yang diilustrasikan gambar 436 dan 436B dan 436C. Tekanan tinggi steady, aliran yang handal dikirim ke gear pompa melalui penjeratan cairan antara gigi gear seperti yang diilustrasikan dalam frame D dan E untuk pengaturan gear keduanya, internal dan eksternal. Jika tekanan sangat ekstrim, aliran berkapasitas moderat itu dibutuhkan. Sebuah pompa piston bolak-balik itu lebih mahal, seperti layaknya kompresor besar, akan sering dibutuhkan. Selain itu, satu dari unit positive displacement pump ini lainnya itu lebih ekonomis. Setiapnya memiliki masing-masing ya maksudnya ya, memiliki keuntungan dan kerugian yang secara khas itu ada di tabel 420. Seperti ini ya gambar yang tadi ya. Ini kayak nggak ada gambar apa sih tulisannya ya. Nah ini nggak kelihatan ya, centrifugal pump tadi kan yang bentuk keong ya. Oke, ini ada representasi performance chart untuk pompa pompa sentrifugal ya. Jadi kalau nanti ini dipakai sebenarnya kalau kita menghitung pompa ya. OTK 1 setahu saya ini ya pompa ya, seharusnya sudah dapat. Di sini MPSH
Ya, dari MPSI ini kita bisa ngelihat kecepatannya di mana, nanti kita dapat flow rate-nya berapa, nanti head-nya berapa. Oke, di sini ini yang bentuk dia bentuk cam dan pistonnya, yang ini flexible linear, ini flexible tube. Terus ini external gear, ini internal gearnya, ini single loop. Kalau ini kayak di kedokteran ya. Ini circumferential piston, twin screw. Ini skrunya nih maksudnya nih. Terus ada sliding frame, ini sliding. Oke, ini momentum transfer jet pump ya. Bentar, saya ambil dulu yang atas yang tadi ya. Mohon maaf ya, naik ke atas dulu sebentar ya. Yang ini lupa di copy. Kita kan sebenarnya hanya fokus ke massa ya, tiba-tiba ini ada momentumnya, tapi kita baca dulu ya. Jet pump. Pompa juga diketahui sebagai simpons ya, mirip dengan ejector yang dijelaskan sebelumnya untuk perpindahan gas dan pompa vakum. Untuk alasan teoritis, perbedaan tekanan apalagi ketika cairannya adalah fluida bergerak. Kalau tidak, pompa jet pump cair menyerupai sepupu mereka yang lebih lazim di sisi penampilan dan kinerja. Siapa sih sepupunya? Jadi udah dijelasin sini ya, ejector mirip. Oke. Ada volumetric displacement di sini ya. Dengan beberapa fluida, pemompaan kontak langsung hampir tidak mungkin. Ini masih bagian dari sini ya. Ini ya. Momentum ini ya. Apa ini ceritanya? Agak menjorok ke dalam ya. Apa tadi namanya? Volumetric displacement. Dengan beberapa fluida, pemompaan kontak langsung hampir tidak mungkin. Di lain contoh, situasi laboratorium atau sementara khususnya, pemompaan displacement fluida hanya lebih nyaman. Lalu, di metode tangki bertekanan juga diketahui sebagai teknik telur asam di sini ya. Susah juga ya bahasanya ya. Cairan dipindahkan di bawah pengaruh lapisan gas bertekanan. Peralatan seperti ini bebas masalah dan tidak termasuk kompresor yang tidak mahal, walaupun tidaklah praktis untuk sebagian proses steady, aplikasi proses kasar. Ya. Tipe lain displacement volumetric terjadi pada pengangkatan udara ketika gas dikenalkan. Ketika bagian bawah dari tube diisi cairan untuk menciptakan daya apung dan menyebabkan aliran. Aplikasi yang berguna dari teknik ini berlangsung di pengeboran sumur atesis. Udara terkompresi masuk di dasar sumur untuk membersihkan air dan mencuci sedimen pengeboran. Karena jet, tangki bertekanan, dan lift udara, pengangkatan udara melibatkan peralatan konvensional dari tipe lain, seperti kompresor, pompa, dan tangki. Oke, saya ngulang dari sini ya. Tipe lain dari displacement volumetric itu terjadi pada pengangkatan udara ketika gas dikenalkan. Oke, ketika bagian bawah dari tube diisi cairan untuk menciptakan daya apung dan menyebabkan aliran. Aplikasi yang berguna ini di pengeboran sumur artesis. Sumur air ya, bukan sumur minyak ya. Saya pikir tadi artesis tuh air ya, sumur mungkin udah jarang ya orang lihat sumur ya. Udara terkompresi segala macam dan membersihkan air dan mencuci sedimen pengeboran. Dipakai pengeboran dengan sumur artesis. Oke. Memang bener ya, kalau lagi ngebor sumur tuh kadang yang pipa yang dimasukkan ke dalam itu kan berlumpur ya, terus keluar air. Jadi udara yang terkompresi masuk di dalam sumur untuk membersihkan air dan mencuci sedimen pengeboran. Oh, gitu toh. Oke.
Kalau yang ini saya bingung ngejelasinnya ya, gimana ya. Punya pengalaman sih waktu ngebor sumur di rumah kayak apa. Dan memang benar ketika ngebor itu pipa besi ya dulu yang dimasukin ke dalam tuh ya, mereka ngebor jadi kayak punya kayak mana ya, pengeboran sumur ya. Kalau ini mah udah pakai alat canggih. Ini pakai alat canggih. Ini nih pipa yang pipa ini nih, ini panjang ya ke bawah. Jadi ketika ngebor itu mereka pakai alat konvensional, kayak bentuknya tuh kayak tanda plus ya, yang mau diputar ke kanan ke kiri itu ya. Jadi kalau diputar ke kanan kiri sebenarnya buat ngalihin pipa itu masuk ke dalam. Dia pakai pipa besi dulu, cubingnya ya. Dia itu kayak pipa itu buat nerobos tanah ke bawah. Dan kadang ada beberapa yang kalau itu kan zaman lama ya, jadi nggak pakai mesin, jadi masih manual pakai tangan. Ada beberapa yang orang tukang ngebor sumur itu dia pakai tangan, dan ada juga yang pakai mesin. Kalau yang ini udah pakai mesin, dia ngebor ke dalamnya. Nah, jadi tadi gas yang terjerat di dalam itu untuk membersihkan, ini dia bilang gini ya, ketika udara yang terkompresi masuk ke dasar sumur itu untuk bersihin air dan mencuci sedimen pengeboran. Biasanya tuh naik ke atas nanti, jadi gas masuk kan dalam ya untuk membersihkan air dan mencuci sedimen pengeboran. Jadi makanya di setiap pengeboran itu di kanan kiri yang daerah situ tuh kayak berlumpur. Oke, lanjut kita ke reaktor. Ini udah bagian yang baru ya, reaktor. Oke, tadi jelasinnya pompa reaktor. Ada autoclave, fluidis bed. Autoclave mirip kayak untuk ke mikrobiologi ya kalau dalam lab kimia ya. Kalau fluidis bed ini kayak unggun terfluidisasi ya. Yang kayak saya bilang desikator, silika gelnya kan di bawah. Kalau yang fluidis bed itu silika gelnya tuh ada di atas apa sih, flatnya, yang dandang langsang itulah kan. Kalau kita naruh di desikator itu kan ada flatnya di sini, di bawahnya ini adalah desikatornya, silika gelnya. Nanti kalau fluidis bed di bagian atas ini ya, unggunnya itu di atas flat itu ceritanya. Di sebagian besar kasus reaktor adalah tangki proses, furnace, mixer, kontaktor gas padat, terus alat penukar panas dan perlengkapan proses kimia konvensional lainnya yang atau dimodifikasi untuk reaksi spesifik. Ya, di sini ada jelasan twin screw, rotary displacement, ini gambarnya ya. Tadi kan ada yang di atas yang screw ya, nggak usah lagi jelasin ya. Terus di sini sebentar, ini copy dulu ya. Akibatnya, biaya modal reaktor dapat ditentukan dari data pada jenis peralatan lainnya seperti ukuran, tekanan, bahan konstruksi, orientasi, dan faktor lainnya yang telah ditentukan. Reaktor sendiri biasanya jauh lebih murah dibandingkan tahapan pemisahan yang memproses limbah mereka. Ya, biasanya itu kenapa banyak pabrik kalau limbah ya suka gitu ya, amdalnya nggak dipakai, terus lingkungannya ya. Jadi kayak memang kalau limbah tuh tantangannya adalah bisa mengeluarkan cost lebih tinggi dari biaya prosesnya, dan itulah yang mengakibatkan suka buang sembarangan sih sebenarnya ya. Tapi itu keluar dari kontennya, tidak maksud ke arah sana. Jadi kenapa orang bilang gini, kenapa kalimat ini mengatakan demikian, karena di lapangannya biaya penanganan limbah itu jauh lebih banyak investasinya ya. Konversi dalam reaktor bagaimanapun memberikan yang mendalam, mempengaruhi biaya peralatan proses dan operasi lainnya, dan operasinya itu sendiri maksudnya ya, operasi lainnya dan operasi itunya sendiri. Untuk alasan ini, kinerja reaktor seringkali merupakan elemen kunci dalam pengoptimasian skema pabrik kimia. Saya jadi ingat dulu waktu saya ngajar di teknik industri tentang apa ya judulnya itu ya, industri kimia ya. Industri kimia tuh isinya tuh mirip dengan proses industri kimia 1, PIK 1 ceritanya ya. Ada satu pertanyaan yang saya masih ingat banget ya.
Dan mereka itu banyak yang dapat jelek nilainya ya, karena materinya teori ya, kayak kamu belajar semen, gula, segala macam ya. Ujiannya tuh simple. Mungkin kalau ada yang nonton anak teknik industri 2015 yang sempat saya ajar, dan mata kuliah itu sudah dihapus ya di teknik industri. Ya satu sisi orang senang, satu sisi ada yang ya nggak tahu ya, saya mah ya hanya ngajar aja ya di sana ya. Jadi pertanyaan saya itu gampang. Apa yang menjadi jantung suatu pabrik kimia? Saya bilang ya. Pada jawab ya aliran umpan, aliran ini, separasi, mixer ini, bahan baku ya, macam-macam ya. Jawabannya nggak ada yang benar. Jawaban yang menjadi jawabannya adalah reaktor. Sebenarnya gini, ketika kita masuk ke dalam namanya kerja praktek, apa yang menjadi pembeda suatu pabrik ini dengan pabrik kimia lainnya? Kenapa kita bisa tahu itu pabrik untuk pelajaran teknik kimia? Seperti yang saya jelaskan kemarin, kita kan punya angkatan baru lah ya, 2 angkatan. Jadi nanti 18 itu emang diarahkan pabrik apa yang dikonsentrasikan. Dan kenapa di PIK 1 belajarnya tuh semen, gula. Kenapa nggak belajar tentang pembuatan Ajinomoto? Itu kan juga kimia, Bu. Kenapa nggak pembuatan mie? Segala macam. Nah, pertanyaan tuh jawaban itu akan terjawab. Karena pabrik yang kita cari adalah pabrik yang memiliki reaktor, tempat bereaksinya suatu proses, dan di situ ada kinetika. Dengan kinetika itu bisa upgrading kapasitas tangki. Beda dengan pabrik yang nggak ada kinetika reaksinya, itu lain ceritanya ya, seperti itu. Nah, tapi begitu terjadi di universitas yang memiliki teknik kimia sudah lama lah, ibarat kata contoh misalnya kampus saya yang di S1, karena sudah banyak sekali laporan KP di semen, semennya tuh bisa Indosemen, Batu Raja, sampai semen Grosik, pergilah kemana-mana se-Indonesia Raya ini ya, kita bilang ya. Sehingga referensi itu tidak lagi dianggap termuktahirkan. Kenapa? Sudah banyak yang sekali ada tingkat copy paste dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang copy paste? Saat seminar, tentu nanti kita akan menerapkan tentang seminar kerja praktek. Pentingnya kenapa? Jadi disitulah adik-adik tingkatnya akan mempelajari kerja praktek. Jadi PIK kuliah tapi sudah mempunyai basic. Jadi setiap semester itu pasti ada yang seminar kerja praktek, dan disitulah kamu berkontribusi. Kamu masuk dalam agenda seminarnya. Mohon maaf ya, ini keluar dulu area ya. Kenapa di situ kamu kontribusi? Karena disitulah kamu belajar setiap hari. Pengalaman saya, memang kerja praktek itu 3 SKS segala macam. Disitulah ajang kita mendengarkan atau dari kakak tingkat kita yang kerja praktek, dan disitu ada beberapa pertanyaan dari pembimbing maupun sebagai penguji yang membuka wawasan kita, dan disitu ditambah dengan tugas khusus yang berkaitan dengan ilmu teknik kimia, bukan mempelajari proses saja. Tugas khususnya itu tentang permasalahan yang terjadi di pabrik dan bagaimana penyelesaiannya secara problem solving in chemical engineering. Nah, dengan memaparkan seperti itu, akhirnya kita memahami suatu proses satu dengan proses yang lain. Contoh, semen Batu Raja itu dia berbeda dengan semen yang Indosemen, ya, yang di merah putih. Mungkin dia prosesnya basah ataupun kering segala macam di situ. Dan kualitinya juga beda-beda. Dan mereka mempunyai sektor yang berbeda. Ya, di situ kompleks ya. Jadi kenapa yang kerja praktek harus selesai dulu semester 6-nya baru bisa berangkat? Karena di situ ada operasi teknik kimia 1, 2, 3. Itu dia, ada perancangan alat proses agar di sana kamu benar-benar paham. Dan pemaparan itu menjadi titik belajar adik-adik tingkat yang baru datang, sekarang kayak dia melakukan penyetaraan atau adaptasi terhadap teknik kimia. Kita tuh kerja praktek ke arah sana. Nah, sampai suatu saat kerja praktek itu ada dosen saya yang menginisiasikan ke perusahaan yang ternyata situ nggak ada reaktornya. Salah satunya adalah Chevron, itu nggak ada reaktornya, nggak ada reaksi kimia apapun, hanya proses pemisahan berdasarkan densitas, laju alir dan kawan-kawan, dan tekanan. Kenapa itu dilakukan? Karena sudah padatnya laporan kerja praktek dan kita butuh informasi baru dari suatu perusahaan tapi tidak melibatkan dengan reaktor, yaitu konteksnya adalah pemisahan seperti yang dijelaskan di materi ini. Awal tadi dia bilang tangki proses, ngejelasin distilasi segala macam. Distilasi mah nggak ada di sana. Jadi hanya proses pemisahan loh ceritanya. Kalau distilasi nanti main lagi, dia masuk ke refinery. Refinery masuknya ke Pertamina. Di Chevron ada juga yang refinery, tapi saya masuk ke Chevron yang di Riau itu, yang di Minas adalah untuk minyak ringan.
dan dia adalah prosesnya adalah pemisahan ya untuk mendapatkan light oil ya. Jadi di situ saya dapatnya minyak ringan ceritanya. Nah, disitulah baru ada pembaruan. Jadi kalau posisi saat ini kita prodi baru, jadi kita mengejar adalah pabrik-pabrik kimia yang sudah konvensional, sudah lama sekali. Jadi semen, kertas, gula, apalagi itu ya, semen, kertas, gula, Pertamina, oke, refinery ya yang sudah ada segala macam di sana. Itu ya alasannya. Jadi mohon maaf banget kadang-kadang di video ini walaupun mata kuliah kadang-kadang saya selipkan dengan penjelasan teknik kimia. Jadi mau nggak mau kadang-kadang kamu harus dengerin semua. Wow ya, nggak tahu. Itu yang di kerja praktek. Jadi dengan karena pengalaman saya baru masuk seminggu udah ada yang seminar, ya udah duduk di dalam ruangan dengerin orang seminar segala macam. Dan kebetulan saat itu kuliahnya lagi nggak ada atau gimana saya lupa ya. Bisa ngedengerin lah ya, ditambah ada makanan kayak Geri coklat satu atau 2 biji lumayan lah ya sambil ngedengerin. Dan disitu barulah berasa tuing kita lagi ngapain ini, dia ngomong apa ya. Nah disitulah penyetaraannya mulai mendengar istilah-istilah baru. Dan juga sekedar informasi, disitulah kenapa bahasa Inggris teknik kimia itu yang seperti di angkatan 2019 yang diinginkan. Jadi ada istilah di teknik kimianya, bukan seperti yang bahasa Inggris tensis atau esai dan kawan-kawan, mungkin ke arah sana. Nah itulah pengenalan dari bahasa Inggris teknik dan juga ke bahasa Indonesia yang teknik kimia. Jadi agar ketika membaca buku buku teknik kimia tidak lagi canggung atau oh my god bahasa Inggris, enggak lagi ya. Oke, itu hanya sekedar intermezzo tentang yang ada dalam industri kimia. Saya balik lagi ke sini tentang reaktor. Dengan asumsi bahwa pembaca telah mengambil mata kuliah perancangan reaktor teknik kimia. Aduh, reaktor ada di semester 6 ya. Asumsi ya, sini ceritanya. Saya, insinyur ya, tidak mencoba sebuah penanganan komprehensif dari subjek. Meskipun demikian, diskusi singkat langkah perancangan reaktor dan potensi jebakan disajikan sebagai ulasan. Ya, keuntungan reaksi berkatalis apa nih? Telak padat. Kok padar sih, apa sih ini? Keuntungan dari reaksi berkatalis padat telah menyebabkan penggunaan keduanya secara ekstensif, unggun terfluidisasi dan packet bed sebagai reaktor kimia. Mana tadi sih saya mau benerin? Meskipun mereka digunakan untuk tipe lain kontak fluida padat sebagaimana keunggulan sebagai reaktor menjamin aplikasi di sini. Oke, jadi dia di sini udah jelasin kalau katalis padat nanti dia pakai unggun terfluidisasi dan juga packet bed. Di sini dia udah jelasin ya. Oke. Ini desain enggak ya. Ini jadi ada kaitannya ya, alat industri itu pemaparan depan. Nanti di semester 4 mulai ada merancang sedikit lah tentang pompa, head segala macam. Semester 5 alat proses kayak heat exchanger segala macam ya. Nanti ada perancangan sistem dan kawan-kawan menceritakan tentang kapasitas produksinya 25.000 ton per tahun, maka bahan bakunya berapa, ngeceritain. Itu sebenarnya mata kuliah itu rangkaian menuju tugas akhir perancangan pabrik kimia ya. Oke, reaktor baru pemaparan ntar ya. Oh, yang sini ya. Ini baru tadi dia ngejelasin apa ya? Fluidis bed ya. Ini fluid and fixed bed reactor. Oke, jelasin dikit dulu ya, walaupun udah agak lama durasinya tadi ya. Di sini ada buku Ferry, McCabe, Smith, Treble, sama Voss. Tadi ke Voss kalau nggak salah saya pernah cerita ke kamu ya, buku Voss ini akan dipakai di agitation mixer ya segala macam yang dipelajari di semester 4. Fluida dan unggun tetap pada dasarnya terdiri dari tangki proses yang diisi dengan partikel padat dan memiliki plat penyangga dan distribusi aliran yang tepat. Jadi kayak fluidanya dari bagian bawah, unggun tetap itu yang ada di bed yang tadi loh, yang kayak kita taruh di desikator di atasnya.
Ya kalau ngedinginkan di desikator, ini ada tempat yang desikator. Nah di sini nanti letak unggunnya, ya. Nah aliran nanti fluidanya di bagian bawah bisa, dari samping juga bisa, tergantung dari kebutuhannya. Terus di sini dia katakan fluid bed sangat berharga sebagai reaktor karena kemampuan mereka untuk mentransformasikan padatan yang sulit menjadi keadaan yang mudah dikontrol. Keadaan fluida mudah ditransfer. Kontak apa ini? Kontak intim. Oh, intim. Kontak intim fluida padat. Perpindahan panas efisien, keseragaman suhu adalah fitur tambahan yang berharga dari reaktor fluid bed. Terus perbedaan suhu dari satu titik ke titik lain dalam fluid bed jarang melebihi 50 derajat Celcius. Nah, ini ada 50 derajat Celcius, 5 derajat Celcius ya. Terus packet bed di sisi lain karena kontak gas padat tidak efisien dan buruknya transfer panas, dapat secara mudah mengembangkan hotspot dengan reaksi eksoterm lepas panas. Fixed bed secara normal menciptakan pressure drop yang tidak terlalu parah dan mereka tidak sensitif terhadap ukuran partikel padatan seperti fluid bed. Ini dia ngeceritain lebih kurangnya dari masing-masing mereka, dari packet bed sama fluid bed. Terus cair dan gas harus mengalir ke atas. Untuk cair dan gas harus mengalir ke atas, berarti kan dari bawah ya kesannya sini ya, harus mengalir ke atas untuk memfluidasi sebuah sistem. Padahal secara normal itu harusnya mengalir menurun di packet bed. Nah, untuk menghindari fluidisasi. Jadi kalau fluidisasi, dia cairan hama gasnya mengalir ke atas. Ya, saya kasih tanda lagi ya di sini ya. Jadi kalau dia fluidisasi, cairan hama gasnya harus mengalir ke atas, tapi dan menurun pada akhirnya. Tapi kalau si fluidisasi packet bed kebalik. Padahal normalnya harusnya mengalir menurun. Ya, kebalikannya. Nah, ketika pencampuran fluida lebih besar diinginkan di fluided bed, rasio panjang unggun terhadap diameter secara umum lebih kecil. Dalam permintaannya 0,5 sampai 0,2. Ketika aliran plug dari fluida diinginkan, rasio panjang terhadap diameter seharusnya lebih besar dari 4. Dalam kedua kondisi, sebuah unggun fluida biasanya tercampur baik dengan berkenan untuk padatan. Dalam packet bed, padatan itu diam dan pergerakan fluida pada dasarnya berada dalam aliran plug. Parameter perkiraan berguna untuk perancangan awal yang di-list pada tabel sekian. Nah, ini di sini dia ceritakan ya. Jadi ketika ada fluid bed sama packet bed, di sini dia ceritakan. Membedanya gimana? Fluid bed dan fixed bed. Kalau fixed bed berarti diam maksudnya. Mana dia? Oh iya. Ini ada karakteristik fluidis bed. Ya, fluid itu maksudnya fluidis bed ya maksudnya sini ya. Fluidis bed ya. Oke. Kalau pakai buku fluidis bed itu bukunya Kuni, namanya Kuni ya, Kuni, Kunii ya ceritanya. Di sini dia kasih tahu karakteristik fluidis bed dan fixed bed. Di sini ada tipe bed, bednya adalah fluidis, yang ini fix. Di sini ada pakai liquid dan gas dengan kondisi standar. Ini juga liquid dengan gas kondisi standar. Di sini beda dari ukuran bednya diceritain. Jadi secara nggak langsung kalau satuannya meter berarti lebih besar di sini ya modelnya ya. Kalau ini tadi kan dikatakan 4. Tadi kan ada jelaskan sini mana angka 4, 0,5, 0,2, sini 4. Oke. Terus ada di sini dia bilang fraction void, jadi porositas ceritanya ya. Terus ada ukuran partikelnya, terus apa sih namanya, kecepatan superficial fluidanya, terus ada pressure drop dan kawan-kawan. Ini dia. Oke, sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi ke separator ya, tentang alat industri kimia di part 4 ya, part 5. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU dan selamat pagi.